Pernah nggak sih Anda lihat saham yang lagi naik daun, terus bingung, ini beneran prospeknya bagus, atau harganya udah kelewat mahal ya? Nah, itu dilema klasik setiap investor. Hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng, layaknya Anda lagi diskusi sama mentor. Dan studi kasus kita kali ini adalah SCNP. Nah, ini dia pertanyaan intinya, overvalued atau high growth? Jawabannya, ya, ini yang bakal menentukan Anda jadi beli atau enggak kan? Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita akan telusuri step by step, persis seperti cara seorang mentor menganalisis untuk nemuin jawabannya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal lihat S&P dari 6 sudut pandang. Mulai dari siapa mereka, neracanya sekuat apa mesin pertumbuhannya, sampai tentu saja ngitung berapa harga wajarnya. Yuk, langsung kita mulai aja. Sip, bagian pertama. Mari kita kenalan dulu sama subjek kita. PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk, atau biar gampang kita sebut aja SCNP. Kenapa perusahaan ini menarik? Karena mereka ini bisa dibilang lagi ada di sebuah persimpangan jalan yang sangat menentukan. Jadi begini ceritanya. Bayangin, ada perusahaan yang udah 40 tahun jagoan bikin perabotan rumah tangga, tiba-tiba banting setir. Mereka sekarang masuk ke dunia perangkat medis canggih. Nah, ini dia yang bikin SCNP unik. Ada sisi pemain lama yang stabil, tapi ada juga sisi pemain baru yang mau ngebut di industri masa depan. Dualisme inilah yang jadi jantung analisis kita hari ini. Oke, sebelum kita ngomongin masa depan yang keren-keren, mentor yang bijak itu selalu ngajak kita lihat ke belakang dulu. Fondasinya kuat nggak? Jadi, yuk kita pahami dulu dari mana SCNP ini berasal dan apa yang bikin mereka bisa bertahan sampai sekarang. Coba kita lihat jejak langkah mereka. Dari tahun 85 loh, mereka udah jadi mitranya Philips. Philips, merek global. Ini artinya apa? Kualitas mereka itu bukan kaleng-kaleng. Standarnya udah diakui secara internasional sejak lama. Ini bukan cuma sejarah, ini adalah bukti DNA kualitas yang mereka punya. Nah, setelah kita lihat fondasinya yang kokoh, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu langkah besar mereka masuk ke teknologi medis. Inilah yang digadang-gadang jadi mesin pertumbuhan SCNP di masa depan. Jadi, apa sih mesin ini? Kenalin, namanya NIVA. Simpelnya, ini alat canggih buat deteksi dini penyakit jantung, tanpa harus ditusuk atau operasi. Kerennya lagi, ini bukan proyek abal-abal, ini hasil kerja bareng sama ITB, Institut Teknologi Bandung. Jadi dari sisi kredibilitas, udah nggak perlu diragukan lagi. Nah, disinilah letak game changer-nya. Coba lihat tabel ini, terutama di bagian harga. Alat sejenis yang impor itu harganya bisa miliaran rupiah. Gila kan? Sementara NIVA cuma sekitar 161 juta. Ini bukan cuma lebih murah, ini membuka pintu ke pasar yang sama sekali baru. Puskesmas-puskesmas di daerah yang tadinya cuma bisa mimpi punya alat begini, sekarang bisa membelinya. Potensi pasarnya raksasa. Dan ini bukan cuma soal cari untung. Dengerin deh kata-kata direktur utamanya. Proyek NIVA ini punya misi yang lebih besar, kemandirian industri alat kesehatan Indonesia. Jadi ada sentuhan idealisme, visi kebangsaan di balik produk ini. Ini menambah bobot ceritanya. Oke, ceritanya emang keren banget. Tapi seorang mentor sejati nggak akan cuma dengerin cerita. Dia pasti langsung nanya, duitnya ada nggak buat jalanin semua ini? Nah, sekarang waktunya kita bedah dompetnya SCNP alias neraca keuangannya. Pertama, lihat ini. Uang tunai di kantong mereka atau kasnya ada 84,7 miliar rupiah. Wow! Ini artinya mereka punya bensin yang lebih dari cukup buat operasional sehari-hari dan bahkan buat lari kencang ekspansi. Aman! Dan ini dia yang paling penting, rasio utangnya cuma 0,26, rendah banget. Artinya, perusahaan ini nggak hidup dari utang. Modal mereka jauh lebih besar dari utangnya. Inilah yang saya sebut neraca sekuat benteng. Kalau ada badai ekonomi, mereka ini kokoh banget. Risikonya kecil. Tunggu dulu, Mungkin ada yang langsung pendapatannya naik, kok labanya malah turun? Pertanyaan cerdas. Jawabannya, kemungkinan besar ini karena mereka lagi keluar duit buat ekspansi pabrik baru. Anggap aja ini biaya pertumbuhan. Mereka lagi investasi buat kapasitas produksi yang lebih gede di masa depan. Jadi, ini penurunan yang wajar. Oke, ceritanya dapat. Kondisi keuangannya sehat. Sekarang kita sampai di puncaknya nih. Bagian yang ditunggu-tunggu. Ngitung-ngitung. Jadi sebenarnya, berapa sih harga yang pas buat perusahaan sekeren ini? Jangan pusing lihat rumusnya ya. Gampang kok, kita bedah satu-satu. Langkah pertama kita cari laba per saham atau EPS.
Kedua, kita cari nilai buku per saham atau BVPS. Nah, dua angka ini tinggal kita masukkan ke formula legendarisnya Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett, untuk dapat perkiraan nilai wajarnya. Jeng-jeng, ini dia hasilnya. Menurut perhitungan kita, nilai wajar SCNP itu ada di rentang harga 66 sampai 148 rupiah. Tapi, coba lihat harga di pasar sekarang, sekitar 170 rupiah. Nah, ada selisih kan? Artinya apa? Artinya, pasar udah optimis banget. Orang-orang yang beli di harga sekarang itu sebenarnya lagi membeli masa depan. Mereka bayar lebih mahal karena yakin banget pertumbuhan dari NIFA ini bakal meledak. Nah, sekarang waktunya kita tarik kesimpulan. Kita kumpulkan semua kepingan puzzle ini jadi satu gambaran utuh. Inilah yang disebut tesis investasi. Sederhananya begini, sisi baiknya, ini perusahaan super solid, sejarahnya panjang, keuangannya kuat, utangnya minim, aman. Peluangnya ada mesin pertumbuhan baru si NIFA yang potensinya luar biasa besar. Tapi ada tanda tanyanya. Harganya sekarang itu udah nggak bisa dibilang murah. Pasar udah menghargai mimpi besar itu. Jadi kita membeli di harga yang sudah termasuk ekspektasi tinggi. Ingat, tugas mentor itu bukan ngasih contekan beli atau jual. Tugasnya adalah ngasih kail dan ngajarin cara mancin. Anda sekarang sudah punya alatnya, kita udah bedah ceritanya, kita udah cek kesehatan dompetnya, dan kita udah coba hitung valuasinya. Pertanyaannya sekarang saya kembalikan ke Anda. Dengan semua informasi ini, apa keputusan akhir Anda?